wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, bisa bangun di pagi hari, sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada tema kita, yaitu tentang sholat yang khusyuk. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan ayatnya, hadisnya. Maka sekarang teknis secara umumnya, nanti detailnya setelah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menginginkan sholat yang khusyuk, maka memang harus mempelajari caranya, dan cara yang dipelajari harus dilakukan atau diamalkan dengan benar, jangan sampai keliru, karena pada akhirnya sesuatu itu menjadi baik ketika sesuai dengan ilmunya. Dan ketika membicarakan sholat khusyuk, maka itu dimulai sejak sebelum sholatnya, dimana seorang yang mau sholat harus menjauhkan hal-hal yang mengganggu hati atau pikirannya, seperti tidak sholat dalam keadaan yang sangat lapar atau sangat haus, sangat dan mungkin sing rodok luwe, sangat itu berarti luwe banget ya. Artinya kalau dalam kondisi yang seperti itu mungkin bisa nyokot ingin tempe atau tahu. Kecuali kalau puasa memang sudah memang baru puasa. Kemudian juga tidak menahan buang air. Artinya dengan yang punya kebiasaan bangun tidur harus ke kamar mandi, itu diselesaikan, jangan ditunda. Nah, setelah komat, mungkin dengan menahan sholat kali nahan adalah tipe imam yang bacaannya panjang, malah kecer-kecer akar-akar. Dan tadi malam saya mengajarkan Bulughul Maram, itu ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu sholat subuh itu kadang, enggak setiap saat kadang itu bacaannya itu antara 60 sampai 100 ayat, berarti kan hampir 1 juz. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, dengan nahan terus posisi ini mame bacaannya selama itu, sepanjang itu misalnya, itu jangan akan kewalahan untuk nahan. Makanya diselesaikan apa yang menjadi hajatnya, dan kalau akhirnya sampai masjidnya telat ya tidak apa-apa, dengan tetap akan dapat pahala berjamaah walaupun telat. Kemudian atau menyingkirkan pikiran yang penuh urusan dunia, maksudnya nopo, misal ibu-ibu nembe masak dihentikan dulu, kompornya dimatikan dulu, atau kemudian nembe tunggu warungnya bisa ditutup dulu, atau nek warungnya model lapak duitnya dicangking dulu. Pokoknya jangan meninggalkan hal-hal yang marahi pikiran. Kalau nanti subuhan dengan sepeda, nyepeda, kuncinya carry, lalat protokol sik dewi. Sering ya, di masjid mereka aja sholat sunnah, jangan pikir wirid, karo ngenteni sing ada. Tapi kira tenang, beda gua ada sing ngangkat orang. Artinya ketika memang ada hal-hal yang membuat kita tidak tenang, ya itu harus diusahakan untuk hilang. Termasuk kula niki nek jenengan niku ngertos. Kula nek makmum niku sing marai ra tenang niku nek sebelah niku dereng sikatan. Artinya kita harus membuat diri kita tenang dan jangan mengganggu orang lain. Artinya ketika kita bangun tidur paling tidak buang air, wudu, gosok gigi, Pak. Sama ganti baju
jangan baju tidur buat sholat, karena kita tidak tahu pas tidur itu tangan kita megang apa kemana, atau mungkin ada iler yang keluar gitu kan. Dan bener-bener ini pulau bolak-balik oleh santri-santri bareng. Kadang baunya luar biasa mengganggu. Pulau harus nganggo gamis, kita kayak minyak wangi gitu. Padahal ibu-ibu itu beli pohon. Artinya yang kita tuju itu ya bukan manusia, yang kita tuju itu Allah, maka pakailah pakaian yang terbaik ya. Dalil-dalilnya nanti saya sampaikan. Salah satunya kudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau ke masjid itu pakailah pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik itu ya bukan membandingkan dengan orang lain, bukan. Paling buat nek bahasa yang mana saya sampaikan tuh, jenengan nek ketemu orang dengan pakaian itu tuh jenengan tidak malu. Nek tinggal jagong raisin, nah itu lah pakaian yang paling ndak itu yang digunakan untuk sholat. Nah mulai nganggung saya nek memang itu pakaian khusus, misal baju koko, gamis atau kemeja khusus buat sholat, parfumnya dipakai biar tenang, biar khusyuk. Terus nanti masjidnya juga sering-sering dibersihkan. Kadang yang telek decak pating blingkrah, nah itu enggak. Atau mungkin masjidnya dipakai buat tidur, enggak apa-apa, enggak dilarang. Nah itu kalau bisa karpetnya mungkin rutin berapa bulan sekali dicuci. Kadang sejadahnya ini sudah berapa lama nggak dicuci, ternyata nek dalu gitu turu nek wheeler gitu. Hal seperti ini monggo disiasati. Ini baru sebelum mulai sholatnya, baru benar-benar awal banget. Nah kemudian diusahakan kalau memungkinkan ya, jangan bisa datang pertama, datang awal. Datang awal itu lebih menenangkan hati daripada carry. Nek carry mungkin akhirnya kesusu melayu, gos-gosan. Nah akhirnya ajeng memulai sholat itu. Nah tapi mau ngomongnya kan BABC mas, lagi BAB riyen. Ning mungkin pas ajeng nglampah niku pelan-pelan aja, ndak usah lari. Nanti ada lah hadisnya atau dalilnya tentang larangan lari menuju masjid. Bapak-bapak dirahmati Allah. Kemudian begitu sampai masjid atau perjalanan menuju masjid, ya diluruskan niatnya nih. Jadi niatnya bukan karena siapapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya karena aku pengen ketemu si Kai, tekan gone si Kai mboten enten nggih. Salat wis kemruksung suwe men to imame. Padahal nggih namung dibacake surat Al-Kafirun iki rumangsa kesuwen. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niat ini yang paling penting dan menentukan sholat jenengan itu diterima apa enggak. Ya. Jadi kalau niatnya itu luput, wah bahaya. Dan termasuk di dalam niat itu agar menghadirkan ketenangan pada diri kita, ya. Kita ya, langkung saya nek batin, oh iki aku lagi menyembah Allah, orang lagi sedang melakukan ritual biasa. Ini luar biasa, ini pertemuan yang luar biasa. Atau jenengan yang langsung kepanggil Pak Lurah atau Pak Camat, bu jigono klambiku kae, sisiran minyakku, sisirku, semuanya disiapkan sedemikian rupa. Nah ketika kita ketemu Allah ya harus lebih daripada itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua, memahami bacaan sholat. Nah, ini yang mungkin jenengan membayangkan di sini. Tapi tahap sebelumnya tadi juga perlu dipersiapkan. Memahami makna bacaan sholat itu dari mulai bacaan gerakannya, ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, atau bacaan di dalam gerakannya, bacaan rukuk, bacaan sujud di antara dua sujud, atau bacaan suratnya. Nah, bacaan surat paling buatan Al-Fatihahnya itu. Makanya rangkaiannya nanti ada materi tafsir Al-Fatihah. Bedanya Ar-Rahmanir-Rahim itu apa, Rabbun itu artinya apa. Ini nyambung kemana-mana ini nanti. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada
sebagian ulama atau seorang ulama yang berkata, siapa yang memahami apa yang dia ucapkan dalam sholat maka dia akan khusyuk. Sehingga mungkin dalam konteks kehidupan sehari-hari bisa, artinya ketika jenengan ngobrol atau ada orang menyampaikan sesuatu kepada jenengan, Pak, ngomong apa tuh? Ngomong cetok, ngomong kok kamu lagi. Nah, sehingga kita tuh tidak senang kalau ada orang ngomong nggak jelas, ngomong sing alon-alon, sing cetok, ben aku paham. Nek memang akhirnya aku perlu bantu kowe ya tak bantu. Ngono kuwi aku ya bingung meh opo. Oh nggih ngeten lho, bla 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 bla. Nah, ngono kan benar. Sematan ugi jenengan nek misal enten ustaz nyampe materi napa khotbah Jumat, ra cetha gitu kan suarane. Kayak ngomong apa to batin. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih. Perlunya kita memahami bacaan salat. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang kita bahas di hari Senin sebenarnya, yaitu menghadirkan rasa tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa tentang Allah itu ada beberapa tingkatan, yaitu pertama muraqabah, kita pernah bahas, yaitu merasa dilihat. Artinya kalau kita itu umpami enten sing gatekke, lebih melampah enten sing gatekke. Oh, kayak ngelantai loro ngono. Nah, melampah sing gatekke. Itu kadang jalan sing tadine cepet iso dadi alon. Kadang sing melayu bisa melampah gitu. Nah, itu karena diperhatikan orang. Maka seorang mukmin harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda tentang ihsan, antakbudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu level tertinggi dari ibadah, yaitu kalau kamu ibadah maka pas ibadah itu rasakanlah seolah-olah kamu itu melihat Allah, seolah-olah. Tapi kalau akhirnya tidak kelihatan, ya yakinlah Allah itu melihat kamu. Nah, kebanyakan di kita itu muraqabahnya kurang, akhirnya sholatnya cepet-cepetan gitu. Dan nopo nggih, nek kados ten medsos kok Allah Akbar terus alhamdulillah niku nek tenan dia bisa merasakan muraqabah, malu Pak sholat ngoten iki. Saestu. Malu. Ojo kok ngoten jenengan ketemu orang Pak, ngomong apa tuh pelan-pelan gitu. Makanya ini kita bahas di hari Senin. Kemudian ada juga malu kepada Allah. Malu jika sholat dilakukan asal-asalan itu malu. Kemudian jika hatinya kemana-mana, ya malu juga. Dan nanti ada khauf, rasa takut. Kalau kemudian aku nek gak sholat mau dihukum sama Allah, jadi aku harus sholat. Kemudian berikutnya ada namanya roja, berharap aku nek sholat nih pengarep-arepnya surga. Nah, semua rasa ini kalau sampai muncul, mau nggak mau orangnya itu pasti khusyuk. Ya, tapi satu dengan yang lain berkaitan ya, termasuk tadi punya rasa khauf tapi kalau ngempet BAB tetap gak khusyuk. Punya rasa khauf tapi tadi itu pas takbiratul ihram berayangin kantong, renek kuncine ya tetap panik tetap. Motorku hilang murah ya. Jadi memang berkaitan. Atau kita sudah menyiapkan itu semua, pas sholat sebelah, masya Allah baunya luar biasa. Ya, tetap tidak khusyuk Pak. Ya, kalau nanti sholat subuh dan ini sholat subuh itu sholat paling penak dan bangun tidur, pikiran belum banyak, lalah yo pas kepasi makmum. Nah imamnya kan merdeka, kiwa tangannya tengok. Masih dados makmum sebelah jane nggih piyai pun ngangge rasukan pun bener ngangge sarung, ngangge koko, ngangge peci. Pun cae jane. Tapi begitu Allahu Akbar buka tutuke niku lho, buka lambene niku. Makseng niku. Waduh iki. Gagal khususnya. Makanya nggih dados seorang muslim itu sampai Nabi mengatakan laula an asuqa ala ummati la amartu bisiwakin inda kulli shalah. Nek kirane gak ngeboti, Nabi sampai ngendikan ngoten,
nek kirane gak ngeboti iku wong sing salat iku tak kon sikatan anggere mangkat salat. Berarti jenengan iki kedahe sikatan ping gangsal. Kok enten piyai muslim ngapunten lho. Gigike karo bendera partai Golkar luwih kuning dheke gitu piye ngono. Terus nganti karang gigine gede banget. Ya Allah. Jangan sampai ini. Artinya kita itu sudah diajari jadi orang yang bersih lahir batin, tapi malah kita tidak mau. Sehingga nanti akhirnya orang di luar Islam itu nyandai wong Islam ini kemproh-kemproh. Padahal jane orang Islam sing salah wongi. Makanya para ulama itu mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu sebenarnya agama yang bagus, agama yang indah, agama yang luar biasa. Keindahan itu ketutup sama kelakuan kita itu, kelakuan sing males, kelakuan sing jorok gitu. Ini baris mawon gitu kan. Artinya kita introspeksi masing-masing ya. Kalau memang kita mengaku cinta Nabi ya toh, bukan mau soal sholawatan tok, benar-benar harus dipraktekkan. Menjaga kebersihan itu bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Nabi itu orang yang paling bersih, paling wangi, sampai keringetnya ditadai wangi. Ayo sinten sing wani nadai keringet jenengan. Kula nadai keringetnya diwirawani. Nah, ada Pak. Nabi itu keringetnya ditadai Pak. Ditadai sama Ummu Sulaim karena wangi keringetnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini udah kita bahas, yaitu khusyuk dengan tumak ninah. Nah, ini fikihnya. Makanya ini kita dirangkai nyambung semua Pak. Dari yang hari Senin, hari Selasa, Ustadznya bolos baik. Anginnya mepet Pak. Kalau kadang minggu nih, Ahad nih pol-polan, terus Senin nih angin-angin lah jam 4. Terus harus ke toilet, terus harus macam-macam. Jadi anak matak dulu pun ditenggo jamaah bareng kula bar salam jamaah kabur siji ternyata. Oh, kecuali kuwi berarti ya mana-mana pengajian cilik tinggal mulih. Apa Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tumak ninah bukan sekedar soal posisi, tapi harus benar-benar tenang sampai punggungnya itu roto. Ampun Allah Akbar lagi sujud dereng plek gitu terus ngadep meneh. Diletakkan dulu, luruskan dulu anggota badannya, dibaca bacaannya komplit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nek sing niku bacaane ping 3 subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mungkin nyambung di poin yang kedua. Oh ngertos maknane niku napa. Nah, baru setelah selesai sami Allah liman hamidah. Baru dereng dekek jejeg lagi miring sithik ngono ngadeg. Kok sosok ngadekke lho salat jenengan iki. Iki sinau fikih salat itu prakteknya ora ya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ndak boleh tergesa-gesa. Dan yang tergesa-gesa kados ten internet atau ten TV niku jelas batal. Makanya jenengan nek tanya saya hukum bermakmum di belakangnya, nek imame ngoten niku modele mang pindah masjid, tidak usah sholat di belakang. Bahaya, maneman sholat jenengan. Nah, tapi kan nek sholat ning kono untuk 50.000, amun monggo. Sholat tarawih nanti direwangi kodianan demi 50.000, tapi sholatnya ya-yaan ternyata gunane. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kelima, menjaga pandangan dan fokus fisik. Ini resumene riyen, nanti detailnya saya sampaikan pelan-pelan. Mudah-mudahan umurnya cukup, umur saya cukup. Nah, ini mungkin umurnya betul cukup kan resumenya pun kalau sampai ini. Jadi ngono kae. Menjaga pandangan dan fokus fisik. Pandangan niku ke tempat sujud Pak dalam sholat. Tidak boleh kemana-mana. Nek merem ya Mas, merem itu mboten sesuai sunnah. Jadi harus melek lihat tempat sujud. Soalnya mungkin nek merem, awalnya kita khusuk nih pada itu terus berayang mikir begitu, mikir kayak tegane sementek orang dikirim lah, mikir macam-macam gitu. Nah makanya jangan memejamkan mata, tapi matanya dibuka. Oke. Kemudian tidak banyak bergerak. Enggak enten piyai niku nek posisi ngobrol berhadapan biasa aja nih.
Tapi begitu sholat tuh sirahe wah ngenang ini wis pokoknya kayak wong India. Makanya ya jenengan yang mau ukur-ukur ya kayak dikukur, yang mau sirahe di nopo tuh dan muni kretek-kretek ya kayak dikeretek-kretek tuh. Orang malah sholat olahraga ya. Itu benar-benar diselesaikan. Kemudian menjaga adab tubuh, jadi tubuhnya tenang, jangan goyang kados nopo terus bendera kena angin. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang keenam yaitu melawan was-was saat sholat. Nah was-was ini nek jenengan masih ingat itu dimulai dari nopo toh? Dimulai dari ketika jenengan bertakbiratul ihram niku Allahu Akbar, terus jenengan membaca iftitah, terus bar niku napa? Bar niku napa? Ta'awud. Jenengan ta'awud Pak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan setan niku lemah tak itu. Nek tenan setan lho ya. Nek bener-bener itu setan bener itu jenengan ta'awud niku pergi. Makanya jenengan nek ketemu kaya setan kok jenengan ta'awudi ora lunga, jenengan wacane qul huwallahu ahad atau ayat kursi kok mboten pergi. Golek watu mungkin niku menungso. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, nek jenengan masih ingat lagi di materi yang saya sampaikan tentang sholat itu, bahkan sebagian fikih menyebutkan ta'awud itu bisa diulangi setiap rakaat. Karena ada potensi jenengan orang khusyuk, makanya begitu dari sujud pertama misalnya mau kedua dan berdiri toh saat derenge Al-Fatihah atau Bismillah, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Otan, jadi pelan mawon, tidak usah banter-banteran. Untuk menjaga, nek memang jenengan kadang digoda, kadang niku rakaat 1 khusyuk, rakaat 2 khusyuk, nah 3 niku boten khusyuk. Bahkan mengke enten metode lagi ketika jenengan sedang sholat kok tiba-tiba gak khusyuk, jenengan kan minggu kiwa, enten hadisnya kan meludah, enten mriki meludah bahaya. Meniup mawon ping 3, ajeng ngucap ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Atau nek kirane niku mengke mengganggu ta'awudz mawon. Kira-kira kok malah kok salat kok malah bingung iki rakaat 3 apa ta'awudz billah. Kajenge setan niku karena memang ada nanti dalam bab setan itu saya ajarkan sampai selesai itu di Masjid Baitur Rahman Tipes. Itu dalam bab setan itu ada setan khusus yang ditugasi nyempil di antara soft untuk mengganggu sholat, namanya khinzib. Bentuknya kayak apa Mas, buatan ngertos. Jadi hadisnya cuma menyebutkan seperti itu. Lah untuk level Nabi itu bukan khinzib tapi ifrit. Itu luwih senior ngelih. Banyak Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, banyak sing godaan. Sehingga ketika seseorang itu was-was, maka dia harus harus banyak-banyak minta kepada Allah berlindung dari syaitan yang mengganggu. Kemudian seorang ulama berkata, khusyuk bukan berarti tidak ada was-was, tetapi tidak mengikuti was-was. Maksudnya kan, ketika ada was-was dengan ta'awudz bisa hilang, nah itu menuju khusyuk. Tapi ini enten was-was kok dengan tutup-tutup tenang gitu. Mau mulai nanti dibaleni, Allah Akbar. Pun tekan Al-Fatihah. Aku mau ning takbiratul ihram ketok irung sempurna, dibaleni meneh. Waduh, tambah. Itu malah rakan karuan. Maka yang kayak gitu benar harus lawan nih. Termasuk perasaan ngentut itu. Allah Akbar. Kok kaya nek sing metu ya mabes. Makanya Nabi itu mengingatkan untuk membuang was-was gitu. Was-was tentang apa nih? Misal was-was tentang kentut. Selama enggak keluar suaranya, makbrut atau kecium baunya, maka yakinkan, mantapkan dalam diri kita nek kita ndak kentut. Nek was-was soal pipis piye Mas? Kaya nek kok wis cawek resik tapi kok kaya nek sing metu. Nabi itu ngajari tangan jenengan niku kan membasahi bar niku daerah kemaluan niku kan nyiprati, memerciki. Jadi nek jenengan pas salat
Pokoknya nek sing metu mangingo oh telese iki mau teles cipratan. Niku nek was-was lho, tapi nek bener-bener metu ya ampun iki cipratan lho, bener-bener metu wah. Enten nggih. Dadi perasaan. Pokoknya ini bapak saya niku jane enten bape khusus gede anu apa panjang ya. Tapi nggih insyaallah lah kapan-kapan kita mudah-mudahan bisa kebahas semua. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, perasaan yang harus kita hadirkan juga dalam sholat itu ya, yaitu jangan harus berpikir atau merasa bisa jadi ini sholat saya yang terakhir. Nanti ada sebuah qaul perkataan ijhad fid dunya ka'annaka ta'isu abadan wajhad fil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, walaupun nanti ada orang yang tidak sepakat dengan kata-kata itu, tapi ya, monggo lah dengan nanti yang bijak untuk memahami. Kalimat yang pertama, bersungguh-sungguhlah kamu tentang dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Maksudnya jangan sampai kita wis ngene wae lah. Nah, nanti pada akhirnya pas wis ngene ae gitu kan, ternyata diparingi yuswa dawa, akhirnya ngrepotke putra-putra. Maksud saya gini, selama jenengan masih bisa berkarya, selama jenengan masih bisa menata, berkarya, menata. Karena kita tidak tahu matinya kapan. Itu terkait dunia. Sehingga nanti kok akhirnya jenengan punya dunia banyak. Nah, iman dan takwa jenengan mendorong untuk menggunakan harta jenengan itu di jalan yang baik dan benar. Dan yang kedua, wajhat fil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bersungguh-sungguhlah tentang urusan akhirat seolah-olah kamu itu mati besok. Sehingga dalam konteks sholat, kembali ke sholat, maka orang yang punya rasa nek besok itu saya mungkin adalah hari saya untuk mati, maka hari ini saya sholat itu harus beneran gitu. Termasuk Ramadan besok itu bisa jadi Ramadan saya terakhir. Berarti lengku poso kudu tenanan, lengku menyambut poso ya kudu semangat. Jangan sampai mau puasa, mau Ramadan dengan kok susah gelisah. Kok Pak kok gelisah poso meneh lho. Poso kan mulane istimewa ngono. Poso gak iso ngerokok. Alah. Penggawean rokok jenengan tinggal jenengan napa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa itu loh. Jadi jenengan selama hari ini misal masih bisa berkarya, kok misal nggih ngapunten kula kada pengawasan niku isine niku mantan-mantan pengawas sekolah ten Solo. Dengan ten kiai niku pun pensiun, tapi masih berkarya, Pak. Punya usaha ini. Dan dia nggak kemudian kemerangsang sugih terus pengen kawan kawin, mboten. Nggih garwane nggih namung setunggal garwa yang dulu yang sudah sepuh juga sama. Tapi apa, Pak? Dia ngumpul ke teman-temannya pengajian. Bahkan dia ngomong gini, nanti nek yang datang tembus sekian ratus orang tak boleh ke wedhus gitu loh. Jadi dia karena masih bisa, masih mampu berkarya, dia nggak mencukupkan alah wis nompo pensiunannya wis enggak, dia berkarya lebih, Pak. Tapi dia paham dengan berkarya lebih itu dia bisa berbuat lebih gitu. Bangun pesantren gitu. Saya itu dan orangnya wah humble banget, lomo banget gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku salat nggih wonten. Wah, jojo salatku terakhir. Aku kudu khusyuk. Sampai ada seorang sahabat tuh ketika dia tengok, nek aku ngerti, enek siji salatku sing genah ketompo di mata Allah jelas terterima. Aku sesuk mati wis plong gitu ya bahasa Jawa ini. Nah, berarti salatnya nak ketompo nggih mboten kurtos. Mungkin kita yang lainnya salat yang keterima berapa kan kita tidak tahu. Makanya ini sebuah ungkapan untuk introspeksi gitu. Bahkan sahabat itu saya mengatakan, nek satu aja saya tahu itu keterima, maka kalau saya meninggal besok itu benar-benar lost gitu loh, tenang gitu, tidak banyak beban. Tapi kalau belum yakin ada yang keterima lah, kita introspeksi lagi, perbaiki lagi, rukun syaratnya yang salah gimana, yang kurang gimana. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, ini yang banyak orang lupa, khusyuk itu buah dari iman dan amal. Maksudnya pripun? Ya, kalau pengen khusyuk ya dosa-dosanya ditinggalkan.
Bagaimana akan khusyuk kalau kemudian kita masih suka nonton yang enggak? Bagaimana akan khusyuk kalau kita suka menceti gambar-gambar yang enggak? Bagaimana akan khusyuk kalau kita masih suka mendengar musik-musik yang jelek-jelek, yang mengajak pada kemaksiatan? Nah, musik kok ngajak kemaksiatan, patah. Tak sile bojomu seminggu nek cocok tak tutuke, nek ora cocok tak balekke, ngoten niku to. Lagune sak niki. Selingkuh itu indah, terus napa meneh? Wanita simpanan lah wis sembuh. Ya niku elek-elek kabeh. Nah, terus Qur'ane lali kuwine sing kelingan gitu kan. Makanya yang kayak gitu-gitu ditinggalkan. Lom lampah mriki perapatan sebelah menika niku sajene, sajen-sajen niku ditinggalke. Termasuk lingkungannya dibersihkan dari kesirikan. Kalau sudah ada sajen, sudah ada kesirikan, setan. Nah, setan maksiat moro. Makanya nopo kemaksiatannya rasa selesai ya karena ada kesirikan. Nek kesirikan itu sudah paling besar. Nek niku masih ada, bawah ini kemungkinan ada. Makanya nek jenengan main resiki bisa dari bawah, bisa untuk rekoso. Paling gampang itu dari atas. Di atas niki rekosone mungkin bertempur dengan orang gitu. Tapi nek niki beres ke bawah niku ngresiki gampang. Kados ngeten lho. Niki atape reget misal. Terus jenengan ngresiki ngisor. Alah ya rontok terus niku mungkin. Tapi nek jenengan ngresiki kon dhuwur. Ngisor niku bakal reget, tapi jenengan setelah dhuwur resik ngresiki ngisor niku gampang. Ngoten logikane. Makanya dosa niku enten urutane. Paling gede niku dosa kesirikan, di bawahnya itu bidah, di bawahnya itu dosa-dosa besar, di bawahnya itu merutinkan dosa kecil, kemudian di bawahnya lagi mengutamakan hal yang kurang penting, meninggalkan yang lebih penting. Iku nek dicontohke, nek sering kula contohke tahajud sregep ning subuhe kawanan terus. Niku nggih boten sae nggih. Sedekah ning masjid sregep tapi karo bojone pelit. Nah, niku nggih boten sae. Ibu-ibu yang ibu, bapak ibu yang dirahmati Allah, menjaga dosa, jangan sampai berbuat dosa. Kemudian banyak zikir dan tilawah di luar sholat. Nah, otomatis zikir dan tilawah ini akan enak kalau jenengan tinggalkan musik-musik niku. Tapi nek jenengan rutin dangdutan malah karaokean ning omah, zikir karo tilawah ini ra enak. Zikir 5 menit terus geger pengen lunga, tapi nyanyi karaokean 2 jam nek perlu malah bayar meneh. Tambah meneh Mbak, deposite apa to istilahnya kok. Bayar, ora ki lho, ning karaokean lho. Pengen nambah jame niku lho. Nek cara mobil rentale niku tambahi. Nah, ngoten tak akan nyaman dengan ibadah kalau masih terliputi dengan kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu. Kemudian berdoa agar diberi kekhusyuan. Doa, nanti ada doa-doa minta khusyuk. Doa minta ibadahnya dibaikkan, disempurnakan. Kalau adalah kaya lalu lupa ya. Biasanya refleks bertasahud niku tapi kok lupa. Yang terakhir menutup, khusyuk niku bertingkat, bukan khusyuk nggak khusyuk, ada proses. Nah proses ini yang jenengan harus apa istilahnya? Harus pahami. Oh saya udah di mana toh? Oh aku di level menyamankan diri tentang pakaian, tentang gosok gigi tadi, atau mungkin oh saya baru menyamankan niat, selama ini niatnya karena ini karena itu, sekarang udah rapi. Oh saya baru menyamankan tentang fikihnya. Makanya kan proses itu saya sampaikan. Ini tahapannya kan nggak pernah saya jelaskan. Nah, soal fikih kan udah selesai toh. Nah tinggal dengan evaluasi lagi, yang belum tahu yang mana perbaiki lagi. Jadi memang proses Pak, proses. Nah harapannya di akhir proses itu benar-benar tercapai semuanya. Nah kemudian tidak khusyuk total bukan berarti sholatnya batal, tapi pahalanya berkurang. Jadi ada yang disebut dengan ibadah yang sah sama yang batal. Nah ini ngomongnya batal tidak sah itu kemarin soal soal rukun dan syarat yang kita bahas di situ. Tapi nek khusyuk ini bukan sah dan tidak sah, tapi pahalanya full atau enggak. Makanya jenengan nek ingat itu kan ada
hadis yang menyatakan seorang hamba itu ada yang dapat pahala setengah, sepertiga, seperlima, seperenam gitu kan. Nah itu kembali kepada kekhusyuan salah satunya. Nah, harapannya bisa full gitu kan. Nah kemudian setiap usaha menghadirkan hati pasti akan dicatat sebagai pahala. Maksudnya gitu, ketika jenengan berproses untuk menuju ideal, di situ Allah akan memberikan apresiasi. Tidak mungkin tidak. Semantan ugi kados orang baca Quran itu dikatakan dalam sebuah hadis, baca Quran lancar. Ini pahalanya satu ini bukan berarti satu dil ngoten mboten, maksudnya sebagai sebuah kualitas niku satu tok full. Nanti dalam hadis yang lain satu ayat itu 10 pahalanya. Tapi utuhnya itu kena lancar. Tapi nek mocone dengan penuh perjuangan, lagi belajaran, salah, tapi dia mau belajar loh gitu. Nah itu pahalanya dua kali dari sing lancar. Ning mau belajar, ini aku kan rasa lancar, rasa belajar dan lancar terus. Niku gimana itu? Tetap diproses lancar. Nah proses pas dia belajar itu dia diapresiasi dengan 2. Makanya Bapak Ibu dan rahmati Allah, terkait soal khusyuk jenengan ketika memprosesnya, maka di situ akan ada apresiasi lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai di level yang khusyuk, maka disitulah jenengan akan mendapatkan keutamaan yang sudah saya jelaskan. Misal contoh nopo terjaga dari kemaksiatan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat niku menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Nek wong salat itu ora mungkin berbuat keji sama mungkar. Jane, tapi kok akeh wong salat korupsi, pas dipakai baju oren nih kok bathuke ireng-ireng. Nah niku wau salate mungkin ndak khusyuk gitu loh Pak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, salat ini benar-benar kalau diaplikasikan dengan benar ya akan menghasilkan akhlak yang benar. Seorang yang ahli salat tidak akan kemudian menganiaya tetangganya, dolim sama orang tuanya, tidak mungkin. Tapi kalau kemudian dia tidak memahami salat yang benar, ya sudah, dia hidup akan sembarangan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, khusyuk dalam salat adalah hasil dari niat yang benar. Niat yang benar, nanti kita ngomongkan niat yang benar. Kemudian ilmu terhadap bacaan, mengilmui tentang bacaannya, tentang bacaan takbir, bacaan doa-doanya, kemudian bacaan Al-Fatihahnya, tafsirnya, kemudian kesadaran akan Allah, kesadaran kalau jenengan ikut diawasi, kesadaran kalau kita itu harus punya rasa takut pada Allah, harus punya rasa malu, harus punya rasa harap yang besar kepada Allah. Dan ini proses latihan yang terus menerus. Umpami jenengan sholatan mriki aku gak khusyuki goro-goro karpete mambu misal. Nah mangusulke sama takmire, takmir. Nah, ini karpete mbok dikumbahke. Nah, kok wis dikumbahke jenengan aku kok jek rung nyaman yo nek karpete gak wangi. Nah, jenengan sangu parfum semprotke. Enggak apa-apa, Pak. Masa saya iseng ngantongi parfum wonten ing tempat sujud iki kula semproti. Dinyamankan, Pak. Tes tuh. Kalau niku nek ning omah niku sosok nyumet niku lho, Pak. Nek wong Jawa ngarani dupa, nek bahasa Arabe bukur. Dupa. Ning dupa Arab. Terus boten dupa dienggo nyeluk demit ngoten. Nah niku disumet itu. Niku ten omah niku menurut saya nek di rumah terus nyaman gitu, seneng. Omahe resik, wangi, nek dupa kan keluk gitu kan. Semprot ngoten, nek semprot ngoten kan banyune ilang. Nek keluk kan nyebar pundi-pundi. Nah, karo ngomoke murotal asik nek uloh gitu kan. Lah, kula nate niku kula sumeten kantor. Kula enten ruangan 3 setunggal kali 3, kula sumeten tengah, sing paling ujung protes. Pak ambune kaya ngene yo. Ya pun akhirnya mboten kula sumet ya. Dadi kan memang enggak semua orang seneng gitu. Nah, termasuk niki wau umpama jenengan ndak nyaman tentang salat di sini misal iki kurang wangi ya jenengan masang parfum piyambak ya gitu kan. Atau mungkin wah aku nek cedak kae gak khusyuk soalnya kae nek mangap ambune ra karo-karuan ya jenengan nek enten piyaine sing jenengan sudah tenger niku jenengan mang geser aku tak sepono wae.
Ngoten, namun malah cedhaki terus. Ra khusuk terus jenengan mengke. Ngoten. Atau bisa juga imam. Mula nek misal umrah pas Ramadan niku kula paling seneng niku nek ketemu dalam artian diimami namine Syekh Yasir Ad-Dusari. Walah. Wacanane niku sak waca-wacanane niku ning ati nyes niku nek kula. Tapi mungkin enten Kyai, nek aku Syekh Bandar Balilah ya monggo gitu kan. Nek aku kabeh Syekh aku ora mudeng. Kayak niku harus introspeksi kok iso ngono piye gitu kan. Nah, harusnya tetap dipilih, termasuk umpami nggih. Umpami ten iki enten lare-lare yang pesantren gitu kan. Pas libur Ramadan, suarane sae, kan imami ndak apa-apa. Atau ini Mas Teguh ngomentak Masjid Istiqlal terus sanjang kali Pak Ustadz nang Pak Takmire. Iki santrine kula ngampil, sing pun hafal Quran atau pesantren mana aja lah terserah. Yang imami ini dibeling, ojo dojo Mas. Sak rakaat 10 ayat wae. Nek temriko kan sampai rampung sak juz, berarti kan nek satu napa niku satu rakaat itu kan sak lembar bolak-balik niku. Kesuwen nek ten mriki dengan mungkin ndak maput nih. Pun niku yang bisa saya sampaikan. Yang mau nanya, monggo barangkali pun ngempet. Oh nggih, Bu. Pripun Bu, apakah ada cara? Kafaroh. Cara toharoh bersuci. Apakah ada cara bersuci dari buang air kecil atau buang air besar dalam rangka menuju sholat? Betul nggih Bu tadi? Ya kalau cara ya kembali ke masing-masing. Artinya kalau yang saya tahu nih di dalam kitab di dalam kitab Bulughul Maram lah misal atau Minhajul Muslim itu nek teknis caranya nggak diatur. Maksudnya cara ceboke itu nggak diatur. Yang disebutkan cuman yang utama itu pakai air. Kalau nggak ketemu air, ya bisa diganti yang lain. Nek dulu kan nggak ada tisu, adanya batu sama kayu. Nah, saat ini kan ada tisu boleh. Cuman nek ditanya cara, nggak ada cara. Yang penting pokoknya bersih. Gitu. Artinya ngapunten ya nek basa Jawa nih. Nek umpami ketemu air nggih, pakai air mboten nggih air nggih. Pakai pengganti air tapi jenengan bener-bener yakin itu bersih gitu. Nek wong Jawa ngarani orang ngepet ngoten. Kula niku nate, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Niki lho. Kula niku nate teng Jepang niku. Wong Jepang ya jenenge wong kafir. Jadi WC-ne niku ora dikai banyu kejaba tinggi cuci tangan, Pak. Jadi sing tinggi pipis niku nggih mboten enten, sing tinggi BAB niku mboten enten. Nek BAB niku enten niku nyentor. Wah, angel to, bawa tisu, Pak. Tisu kering, kula ya ora tau, ora biasa nggih tisu kering. Rumangsa kula ya ngangge tisu nganti akeh nganti bluduk ngono ya. Rampung niku kaya enten sing ora penak ngoten niku lho. Nah, maka nek ditanya cara harus gimana modelnya caranya nggih. Betul enten. Jadi kembali ke masing-masing gitu. Ketika jenengan sudah selesai terus jenengan merasa sudah bersih ya sudah gitu. Itu. Nah, terus nomor yang kedua terkait kerja dengan pakaian pendek tapi pakai jubah. Maksudnya dilingkis kan Bu nggih. Lah ya dilingkis ngoten nggih. Nggih. Niku kan aurat wanita itu kan muka dan telapak tangan.
aurat yang bisa dilihat orang itu muka dan telapak tangan, sisanya kan tertutup. Walaupun nanti ada ulama yang berpendapat harus pakai cadar ya, tapi saya tidak dalam posisi wajib ya, sunnah gitu. Nah kembali ke situ ya, kalau bisa jane gitu. Niku minta tempat yang tidak dilihat laki-laki. Tapi kalau akhirnya terlihat sama laki-laki, ya ini mau pendapat saya soal aplikasi ini, kembali ke jenengan. Ya jenengan tidak usah dilingkis, jadi rotok tersidik ya ora apa-apa. Atau jenengan pakai baju khusus buat apa niku? Buat isa-isa gitu. Buat isa-isa sehingga nanti otomatis teles niku bagian lengene, nanti nek udah selesai dicopot. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, cara yang ketiga, jenengan beli sarung tangan karet yang dawane sak siku. Nah, nanti baju jenengan masukkan di situ, atau bajunya bisa dilingkis tapi sarung tangannya itu yang di luar. Ini sarung tangannya sing kandel, lamun sing tipis. Nah, itu cara yang ketiga. Nah, monggo mana yang paling mudah silakan diaplikasikan. Mobilnya mengatakan Bu, wonten malih Pak. Oke, ini yang dengerin. Ini masalah saya dapat makanan dari orang tahlilan itu gimana? Makanan dari orang tahlilan halal ya. Jenengan mau makan enggak apa-apa, halal. Enggak apa-apa. Jangankan kok tahlilan jenengan dikirimi tetangga jenengan non muslim makanan gitu kan. Selama ndak disuruh hadir di acaranya, tiba-tiba ngirimi dan jenengan buka isine yo namung pelem kali jeruk, nah itu jenengan ndak apa-apa. Nggih. Tahlilan ndak apa-apa. Monggo Mas. Utama mana ketika saya nampak dari membuang air kecil ketika pas waktu mau sholat dulu. Lebih utama mana mengampet sama mau sholat kan ngampet. Kalau belakang itu telat sholatnya. Ya. Itu yang pertama, yang kedua yaitu dulu Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan ini dengan dereng rawuh. Tahap yang pertama untuk khusyuk itu adalah membereskan urusan sebelum sholat. Membereskan urusan sebelum sholat. Aku lali, kali ini saya. Membereskan urusan sebelum sholat itu ada dua. Yang pertama terkait dengan niat. Nah, yang kedua terkait dengan yang jenengan tanyakan, yaitu menjauhkan pengganggu hati dan pikiran. Tadi saya contohkan, yaitu tidak sholat dalam keadaan yang sangat lapar, sangat ya. Nek mau rotok ngeleh itu mungkin tidak apa-apa, tapi nek sangat itu rucuk-rucuk tenan, atau nek cara wong mah niku wetenge perih banget. Nah niku nggih dileboni sik napa kurma setunggal napa tiga ngoten kajenge ilang lapare, atau nek ngelak banget nggih ngunjuk riyen sak tegukan ke dua tegukan. Tapi nek dadak golek es teh jumbose atau es degan lah itu jenenge wong golek boro-boro. Kemudian yang kedua nggih menahan buang air. Artinya kalau kroso sebaiknya dikeluarkan. Lalu sholat kok telat enggak apa-apa. Daripada jenengan sholat, tadi saya contohkan ketemu imamnya rada suwe, dan kesuwen iki piye enak ngene nah. Pemenang nganti nekat ngempet malah mabrut, nah metu ora karo-karuan. Artinya dadak nimbal niku lho. Kenapa? Nggih niki menyarankannya nek bisa dikeluarkan aja, jangan diambat. Ndak apa-apa telat, dikeluarkan aja. Makane kula niku pengawasan niki sering mboten makan niku jane sebab niku tangi-tangi niku 5 menit kas adzan. Nah, kula padahal ritual niku ning toilet niku paling enggak 10-15 menit gitu. Terus rampung kene niku gosok gigi, wudu segala macem. Cek mlakune mrene ora tekan. Ngoten.
Jadi nek bisa malah diselesaikan dulu, jangan diempet. Belum lagi nek ngomongin kesehatan ngempet niku mboten sae. Kemudian atau pikiran yang penuh dengan urusan dunia niku ditinggal. Misal contoh tadi saya contohkan jenengan betul sepeda ontel niku. Nah, kula kan betul nyontoki kula betul sepeda ontel, sepedane yo rada larang lah gitu. Lali nggo kunci gitu kan. Niku salat gak kusuk gitu kan. Kowe nek sing nggo doloran kok sepeda larang, sepeda elek wae nek sing jipuk. Nganti sing duwe nek didol paling payu mung 50. Enten sing jipuk. Makane niku dirampungi, termasuk misal dalem jenengan masak, misal barangkali jenengan sebagai laki-laki masak atau mungkin godhog banyu. Ya nek tesis dangu dipateni mawon ditinggal sholat. Tapi nek tinggal raknyuk kira-kira mau wis bluduk-bluduk tinggal paling semenit 2 menit lah ditunggu pisan. Umum lah nanti dipateni lagi ditinggal sholat. Ngoten. Pokoknya semua hal yang berpotensi ini sebelum sholatnya ya, berpotensi mengganggu pikiran jenengan, perasaan jenengan, hati jenengan itu dirampungi dan tidak jadi beban pas sholat. Mikir banyu lah, mikir ngoten. Ya kalau hukumnya sih makruh, ya, jadi tidak sampai membatalkan. Batal nek medal. Jadi batalnya sholat karena batalnya wudhu. Batalnya wudhu karena ada yang keluar dari 2 jalan belakang atau depan, baik berupa cairan, padatan maupun gas. Jadi makbrut batal, atau makbes batal, atau keluar cairannya sak tetes 2 tetes, itu batal. Mengantar. Yang kedua, utamanya jika sholat fajar kan juga pada koma sholat fajar kita lakukan atau laksanakan atau mengikuti langsung lari ke masjid untuk sholat bersamaan. ngeten, sholat fajar niku saene jenengan lakukan di masjid. Saene ketika jenengan sudah dengar adzan. Jenengan ke masjid sebelum adzan, itu dengar adzan jenengan sholat fajar. Nah, kemudian ketika adzan sudah berlalu, pemenang sampai wis krungu qomat, jenengan ke masjid. Ora usah gagas sholat fajar, langsung ke masjid ngoyak sholat subuh, bisa takbiratul ihram sama imam. Dengan catatan orang ngempet loh ya, nek ngempet, wah karo ngempet malah teblok ning dalan mengke, gitu. Nah, jadi tidak pakai ngempet. Nah, kok tekan masjid, misal umpami nggih. Jenengan mriki enten napa timere, enek ta? Timer. Oh, sak menit. Nah, jenengan bisa sholat fajar dengan membaca rukun-rukun tok mawon Al-Fatihah, nggak usah pakai surat. Nggak usah lama-lama gitu. Dicukupke sak menit niku. Cukup ra cukup kudu cukup. Nah, sak menit niku. Tapi kebanyakan ya sholat fajar tapi berdiri nunggu Ya nek niku wis ben wong liya lah. Ya mungkin jenengan mawon lah. Nek niku wong liya arep sholat fajar gak wis ben ya biar jenengan mawon. Nah, kemudian nek kirane memang gak cukup. Arek setengah menit gak cukup. Nah, jenengan kan tosi komat, ya toh. Nah, sholat fajar mungkin dikodok. Kodoknya kapan? Kodoknya sholat fajar menurut Syekh Fauzan Al-Fauzan itu setelah waktu syuruk. Nah, dan terus bisa dikodok sesudah masuk waktu syuruk karena bar subuh tet sampai syuruk itu ada larangan sholat. Dan atau jenengan bisa mengkodok sholat fajar bar waktu syuruk. Nah, waktu syuruk niku kapan? Waktu pertama kali matahari terbit. Nah, jam piro berarti? Jam piro? Ini 5.19. Nah, nek sakniki enten jame 5.19. Berarti nek niki 5:04 kurang petang menit kan. Nanti ini nek tadi jenengan dari sholat fajar 5 menit lagi jenengan bisa sholat fajar dulu terus sholat syuruk. Namun meneh niki bar majelis ngeten niki terus masuk syuruk des
Dengan sholat 2 rakaat, kata Nabi, sapa wonge sing sholat subuh terus zikir, termasuk zikir itu pengawasan iki, lalu kemudian nunggu sampai suruh, sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji, umroh, tamaman, sempurna, gak kelangan dit puluhan yuto, atusan yuto, nah, untuk pahala haji dan umroh. Ini mboten dalil terus jenengan sing didit berarti aku ora perlu haji mboten. Niki kok kleru meneh mungkin nek memahami mboten. Ini penghibur. Nah, buat jenengan untuk semangat subuhan kalih zikir wirid ten masjid. Untuk yang laki-laki, nek perempuan boleh di rumah. Nah, kemudian yang kedua, ini juga penghibur buat jenengan yang mungkin bola-bali ningali tanggane mulih napa haji umroh jenengan ra tekan. Nah niku penghibure niku ngoten. Nek kula ya nek pengajiane kesuwen kula mikire kok do mulih ya. Ngoten mawon. Wonten mulih. Kalau Yang ketiga, surupnya itu misalnya sholat subuh, surup. surup, Surup iki sore, surup. Surup. Surup nganggo ki. Surup lho ya. dan itu misalnya sholatnya di masjid sana, kemudian itu kajian di sini misalnya, itu apakah beliau juga Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jenengan tadi sholat di masjid mana? masih Rahmat Kerten lah. Oh, Kerten ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus ada lagi 3, yang keempat. Ya kalau ada di pertemuan misalkan rela, Napa? Rihla. rela Iya. itu ada buka kem itu loh kan, buka kem, Kem. ya kemudian ada terus di pada suku masih di situ, terus waktu suruh tadi terus ada yang sholat suruh di situ itu Pak. Padahal di pertemuan itu tidak di masjid itu gimana? Tak lah sholat subuh itu putih. Ya itu di pertemuan itu misalnya di pendopo atau Oh, sholatnya ten mriku. ya, Oh ya. boleh apa tidak? Ye. Jadi Nabi SAW punya keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi pernah mengatakan wajah alanil ardo masjidan. Bumi dimanapun itu dijadikan buat aku sebagai masjid. Artinya nek memang di situ digunakan untuk sholat tadi, misal unggah gunung rame-rame gitu kan, atau tadi mau rihlah ya, rihlah rame-rame, ya, terus sampai Cemoro Sewu nopo Cemoro Kandang. Nah, golek masjid ora ketemu. Ini bukan ngindari masjid ya, memang nek masjid itu. Nek masjid kok gasane masjid kuwi ya salah gitu kan. Mungkin masjidnya ngono, Islam ini wae ya, itu ya salah. Nah, tapi memang benar-benar tidak ada gitu. Nah, terus jenengan sholatnya misal enten lapangan atau mungkin enten pekarangan atau mungkin pendopo tadi. Nah, itu tidak apa-apa selama sejak subuh beraktivitas di situ, pikir itu luas, bisa wirid itu, bisa ngaji, bisa pengajian. Nah, pokoknya intinya mengingat Allah, menjelaskan tentang Islam, agama. Boten anu ya, gua nonton India niki ora, nonton Korea ngoten boten. Jadi benar-benar sifatnya adalah mengingat Allah, pikir, wirid, pengajian. Nah, sampai suruh. Nah, di situ dengan sholat 2 rakaat bisa, enggak apa-apa. Kalau tidur di masjid kan, Tidur ya, merem ngoten. ya kadang Ya boten kayak hitung nek niku wong niki ya baca Al-Quran kemudian tidur keturun. terus setelah itu mancing sujudnya. Oh ya, ya mudah-mudahan berpahala anu sholat suruh. Ada lagi penlimo nih, tuh hadiah gitu deh. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah pun suruh, tak ada kundur, mang sholat 2 rakaat, maneman pahala haji umroh.